Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di sini. Puji syukur atas nikmat Tuhan sehingga kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi Zahir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nida Sarsabila dengan NPM 221510099 dan teman saya Tengku Narasya Adija dengan NPM 22151000107. Dan nama saya Muhammad Edu Adriano Daulay dengan NPM 22151001119. Zahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Zahir Accounting mulai dipasarkan pada tahun 1999, di mana hingga saat ini Zahir Accounting sudah mencapai versi 6 dan telah digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Selama ini, Zahir Accounting telah memperoleh penghargaan secara nasional, antara lain penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada Indonesia ICT Award 2003. Kemudian, penghargaan Menkominfo pada EPIKTA 2002, 2003, dan 2004. Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat inovatif, namun sangat berbeda dengan software akuntansi lainnya. Selain mempermudah pembukuan, di mana seluruh jurnal akuntansi dan laporan keuangan dibuat secara otomatis tanpa perlu mengerti teori akuntansi yang mendalam, Zahir Accounting juga akan mempermudah dalam mengambil keputusan bisnis karena dilengkapi berbagai analisis laporan keuangan perusahaan seperti analisa rasio, break-even point analysis, berbagai grafik, dan laporan interaktif yang menarik dan terintegrasi. Pengguna Zahir Accounting biasanya digunakan sebagai proses pembuatan jurnal, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan digunakan kembali pada transaksi yang lain. Sejarah singkat aplikasi Zahir pada tahun 1996. Zahir Accounting yang didirikan oleh Putra Bangsa Indonesia versi 1.0 dibuat kali pertama pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1997 ia dikembangkan ke versi 2.0, dan pada saat tahun 1999 mulai dipasarkan, dan sejak dipasarkan Zahir Accounting menjadi perhatian bagi para pengusaha yang memang memerlukan software akuntan. Hingga saat ini, Zahir Accounting telah digunakan di perusahaan kecil maupun perusahaan besar dengan 6 ribuan user Indonesia dan telah memperoleh beberapa penghargaan di tingkat nasional. Dalam perkembangannya, Zahir Accounting terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, di mana saat ini versi terbaru yang telah dirilis adalah Zahir Accounting versi 6 build 13. Fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam Zahir. Software ini juga mempunyai fasilitas dalamnya, diantaranya yaitu pencatatan jurnal umum, penjualan, pembelian kas masuk, kas keluar, persediaan dengan kemampuan mengaitkan transaksi kepada suatu proyek. Fasilitas transaksi berulang untuk membuat jurnal dari transaksi yang sering berulang. Laporan neraca laba rugi, buku besar, neraca lajur, aliran kas, hutang piutang, persediaan, dan proyek. Pencatatan biaya proyek yang lengkap dan mendetail sehingga penerapan akuntansi biaya di perusahaan akan sangat mudah dan mendukung sistem activity-based costing. Pencatatan persediaan yang lengkap dengan sistem biaya FIFO, LIFO, dan average costing, fasilitas membuat jurnal otomatis seperti auto-bill dan stock of name, serta fasilitas untuk penentuan harga jual. Pembuatan jurnal penyesuaian persediaan dan cadangan penghapusan piutang secara otomatis saat pembuatan jurnal penjualan. Pengelolaan harga tetap dengan fasilitas dengan penentuan beban, penyusutan dengan berbagai metode, serta fasilitas pembuatan jurnal penyusutan otomatis satu buku bulanan. Pencetakan faktur penjualan, pembelian, faktur pajak dengan kemudahan untuk mengkustomisasi layar faktur sesuai keinginan pengguna. Analisa keuangan yang menampilkan rasio-rasio keuangan penting dan laporan penting lainnya secara terpadu. Mudah dan nyaman digunakan dengan tampilan grafis menarik yang dirancang untuk pemakai pemula dalam bidang komputer maupun akuntansi. Dan jumlah transaksi tidak dibatasi. Kelebihan aplikasi Zahir 1, mudah digunakan bagi non-akuntan. 2, desain tampilannya menarik dan mudah dipahami. 3, faktur dan laporan dapat didesain sesuai kebutuhan. 4, menggunakan database client server. 5, fasilitas dan kapasitas yang dapat disesuaikan. 6, tersedianya grafik dan analisa bisnis. 7, fasilitas audit atau drill down. Dan terakhir, Kelebihan aplikasi Zahir 1, mudah digunakan bagi non-akuntan. 2, desain tampilan menarik dan mudah dipahami. 3, faktur dan laporan dapat didesain sesuai kebutuhan. 4, menggunakan database client server.
5. Fasilitas dan kapasitas yang dapat disesuaikan. 6. Tersedianya grafik dan analisa bisnis. Dan terakhir, 7. Fasilitas audit atau drill down. Kekurangan aplikasi Jahir. 1. Jahir Accounting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya lain dalam akuntansi biaya. 2. Pada Jahir edisi Fleksi, Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. 3. Jahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting, transaksi penjualan dan pembelian. 4. Tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan serta kompatibel dengan Jahir POS. 5. Jahir POS kurang cepat dan responsif khususnya pada saat menginput transaksi, membuka faktur, menginput produk, dan mencetak faktur. Macam-macam produk aplikasi Jahir. 1. Jahir Small Business Accounting digunakan untuk usaha kecil yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, organisasi nirlaba dan perorangan yang memerlukan pembukuan praktis sederhana, mengelola uang, piutang, tagihan, dan pelaporan yang lengkap, namun dengan harga yang sangat terjangkau, dan lain-lain. 2. Jahir Fleksi Money digunakan untuk usaha kecil yang bergerak di bidang jasa, organisasi nirlaba dan perorangan yang memerlukan pembukuan praktis dan lengkap, mengelola uang, giro, piutang, tagihan, dan pelaporan secara mudah dan cepat, dan lain-lain. 3. Jahir Fleksi Trade digunakan untuk usaha kecil bidang perdagangan yang memerlukan praktis dan lengkap, untuk mengelola uang, persediaan barang dagangan, piutang, tagihan, dan pelaporan secara mudah dan cepat, dan lain-lain. 4. Jahir Accounting Personal digunakan untuk usaha kecil dan menengah dalam bidang usaha, jasa, dan organisasi nirlaba yang ingin mengelola usaha dengan mudah dan lengkap, untuk usaha yang menerima order dengan sistem proyek, mengelola dan menghitung penyusutan fixed asset sesuai untuk bidang usaha advertising, kontraktor, dan lain-lain. 5. Jahir Standar digunakan untuk usaha kecil dan menengah dalam bidang perdagangan, konstruksi, retail sedang, yang ingin mengelola usaha dengan mudah, memberikan kemudahan dalam mengelola proyek, menghitung penyusutan aktiva tetap, sesuai untuk bidang usaha kontraktor, real estate, pabrik kecil, retail, dan lain-lain. 6. Jahir Enterprise dengan database client server yang mampu menangani data yang lebih besar dan lebih handal. Berbagai fasilitas baru seperti multi-level pricing, komisi bagian penjualan, laporan yang dapat didesain sendiri, laporan dapat di drill down, dapat diklik untuk menampilkan detail laporan, dan lain-lain. 7. Jahir Point of Sale atau POS, software point of sale yang simpel dan mudah digunakan sebagai software kasir yang khusus mencatat penjualan harian dengan kecepatan input transaksi yang tinggi. Beberapa fasilitas yang dimiliki antara lain penjualan tunai dan kredit, pencaharian barang per suku kata, dapat menggunakan barcode reader, driver, customer, display, dan lain-lain. Kesimpulan, Jahir Accounting adalah suatu software akuntansi laporan keuangan terbaik di Indonesia yang penuh inovasi, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi. Perintah-perintah di dalam software ini menggunakan bahasa Indonesia, karena memang software ini dibuat untuk kebutuhan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, mudah digunakan dan berbeda dengan software akuntansi lainnya. Demikian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami menerima kritik maupun saran dari pembaca dan pendengar agar dapat lebih baik pada presentasi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.